Jemaat yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari buku Wende nomor 10 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Kupuji Upasana. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya.
agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 385 ayat 1 dan ayat 2, di Johon Yesus O. Hukum Taurat pada kita di Minggu Jubilate tertulis dalam hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Kitab pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 683 ayat 1 dan ayat 2, di hadapan-Mu Yesus.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 391 ayat 1 dan ayat 4, Sotum ditulang. Firman Tuhan yang dikitabkan sebagai epistel pada minggu ini, yaitu yang tertulis pada kitab Yosua pasal 1 dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 8. Mari kita membacanya secara bergantian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 690 ayat 1 dan ayat 2, Ibu Rohaku. Shalom, selamat hari Minggu. Minggu kita hari ini Minggu Jubilee tanggal 25 April 2021. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Topik Minggu menuruti perintah Tuhan. Kita dengarkan warta jemaat pelepasan pendeta pensiun dan pengukuhan pendeta resort yang baru. Sehubungan dengan berakhirnya masa bakti Amang Pendeta Sabar P. Simare-Mare STH dan telah memasuki usia pensiun, maka hari Minggu yang akan datang, Minggu tanggal 2 Mei 2021, pada Minggu siang pukul 10.15 akan diadakan acara pelepasan pensiun sekaligus pengukuhan Manang mengucapkan pendeta resort yang baru, yaitu Amang Pendeta Timbul Hutahayan STH MM. Kiranya Tuhan memberkati seluruh rangkaian acara tersebut. Acara berhak-berhak Amang Pendeta Sabar P. Simare-Mare STH untuk menghantarkan Pak Berhatun Amang Pendeta Sabar P. Simare-Mare STH memasuki usia pensiun, maka perhalalu akan membagikan amplop untuk kita isi dan berikan sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita seluruh jemaat atas pelayanan beliau
kurang 6 tahun di HKBP Perumnas Semalingkar. Amplop tersebut dapat diserahkan melalui sintowik atau melalui kantong persembahan minggu. Selesai ibadah minggu siang akan dilanjutkan dengan acara pisah sambut pendeta resort dengan makan bersama ala kadarnya. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh prahaladu, perwakilan luas dan tamu dari pendeta yang pensiun dan yang baru. Anak lahir pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021. Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada keluarga Bapak S. Manurung, Ibu S. Urus Majuntak dari Jalan Pinus 3 nomor 33 W7. Kiranya Tuhan memberkati. Pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada keluarga Bapak F.A. Homping, Ibu Abul Semamora dari Jalan Palang 14 nomor 19 W4. Kiranya Tuhan memberkati. Warta perkawinan, warta pertama dan warta kedua akan menerima pemberkatan perkawinan Enrico Tunggul Dewangga Siburian, putra Bapak Hendrik Siburian SH, Ibu Teti Retno Andriani Boru Nababan dari Prima Harapan Regensi D9 nomor 6 Kota Bekasi, anggota jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi, Resort Perumnas 2 Bekasi, dengan Yoma Dwi Novita Guru Batubara, putri Bapak Togi Batubara ST, Ibu Berliana Guru Bakara dari Jalan Pandai 1 nomor 76 W18 Perumnas Semalingkar, anggota jemaat HKBP Perumnas Semalingkar Resort Semalingkar. Pemberkatan hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 di HKBP Perumnas Semalingkar Resort Semalingkar akan menerima pemberkatan perkawinan Tunder Simbolo, putra Bapak Dr. Andus Lampok Simbolo, Ibu Sri Wanduni Bolu Sinaga dari Jalan Panci nomor 163 Medan, anggota jemaat HKBP Perdamaian Resort Perdamaian, dengan Tresia Hutapea, putri Bapak Sven Hutapea, Ibu Lista Boru Bantulin dari Jalan Kemian Raya nomor 58 W8 Perumnas Semalingkar, anggota jemaat HKBP Perumnas Semalingkar Resort Semalingkar. Pemberkatan hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 di HKBP Perdamaian Resort Perdamaian. Kiranya Tuhan memberkati. Pelayanan Perjamuan Kudus pada hari Senin tanggal 19 April 2021, majelis telah melaksanakan pelayanan sakramen Perjamuan Kudus kepada Bapak TP Pasaribu dari Jalan Pinus Raya nomor 3 W7 beserta Perjamuan Kudus jemaat amal 2 orang, ina 2 orang, jumlah 4 orang. Pemberian cenderamata ulos hari ini Minggu tanggal 25 April 2021. Pada kebaktian ibadah minggu siang, majelis akan menyerahkan ulos cenderamata kepada pertama Pak Insinyur Ludin Simajuntak, Manang Kopu Aser dari Jalan Merica Raya nomor 19 W5 atas berkat Tuhan dikaruniakan umur 70 tahun. Yang kedua Nyonya Aritonang Boru Simajuntak atau Kopu Prian dari Jalan Rotan Raya nomor 9 W12 atas berkat Tuhan dikaruniakan umur 70 tahun. Kebaktian alternatif minggu sore mulai hari ini Minggu tanggal 25 April 2021. Tim kebaktian minggu sore akan melayani kebaktian ibadah minggu sore dengan kebaktian alternatif masuk pukul 18 WIB setiap hari minggunya.
persembahan ibadah minggu dan ibadah pertanyaan di rumah masing-masing, mencermati pengumpulan persembahan pada ibadah di rumah masing-masing, ibadah minggu dan pertanyaan yang sangat mengalami penurunan setelah kita melaksanakan ibadah terbatas di gereja setiap minggunya. Karena itu sesuai hasil sermon lalu menghimbau agar semua jemaat tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing dan menyerahkan persembahannya melalui situasi. Kiranya Tuhan tetap memberi waktu dan mengizinkan kita tetap dapat beribadah di tempat kita masing-masing. Demikian firman Tuhan, demikian waktu jemaat. Mari kita bersama berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang membawa kami Tuhan ke rumah-Mu ini untuk dapat beribadah. Setelah kami Tuhan selama seminggu ini telah melaksanakan tugas kami masing-masing di tempat kami berkegiatan. Ya Tuhan, pada saat kami beribadah saat ini, datanglah Kau Tuhan bersama-sama kami, terlebih datang di dalam hati kami, sehingga ibadah kami hari ini Tuhan dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman, mendengarkan warga jemaat hari ini, di mana Tuhan hamba-Mu Amang Pendeta SP Simare-Mare yang pada saat ini telah berumur 65 tahun dan telah mengabdi, memberikan tenaganya dan pikirannya untuk melayani Tuhan di HKBP, dan dapat melayani Tuhan terakhir di HKBP Bumnas Malingkar lebih kurang 6 tahun. Tuhan, kami mohon kepada-Mu segala pelayanan Amang SP Simare-Mare, Engkau Tuhan memberkatinya. Firman Tuhan yang disampaikan Tuhan oleh jemaat yang telah mendengarnya Tuhan dapat bertumbuh di dalam hati, terlebih Tuhan di dalam pelayanannya di HKBP Bumnas Malingkar. Untuk itu Tuhan kami mohon kepada-Mu, sampai akhirnya Tuhan Engkau menyertai Amang Pendeta SP Simare-Mare dalam hidupnya, dalam menjalani masa pensiunnya Tuhan. Berikan Tuhan kesehatan, berikan Tuhan sukacita, berkati Tuhan keluarganya, berkati Tuhan anak-anak dan cucunya Tuhan, supaya mereka jadi berkat dalam kehidupan Amang Pendeta SP Simare-Mare. Biarlah dia Tuhan tetap mensyukuri berkat Tuhan, sehingga dia dapat melayani-Mu di HKBP Tuhan. Demikian juga Tuhan Pendeta Amang Timur Hutahaya yang akan Engkau tempatkan menjadi pelayan di tengah-tengah gereja kami Tuhan yang HKBP Bumnas Malingkar. Pada saat dia Tuhan melayani, jadi pemimpin di tengah-tengah gereja ini, mampukan dia Tuhan dan berikan Tuhan kerendahan hati baginya untuk melayani-Mu, sehingga Tuhan pelayanannya di tengah-tengah gereja ini menjadi sukacita bagi jemaat-Mu dan kemuliaan bagi Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Banyak Tuhan Kau berikan berkat kepada jemaat-Mu, terlebih Tuhan kepada keluarga Amang Esmanurung urus 5 juta dan juga keluarga Amang FA Sihomin urus 5 mola. Engkau memberikan masing-masing anak laki-laki pada keluarga tersebut. Tuhan, berkatilah anak yang Kau berkati, Kau berikan kepada mereka. Mampukan Tuhan orang tuanya membesarkan anak itu di dalam Tuhan, sehingga Tuhan melalui pertumbuhan anak itu menjadi sukacita bagi Tuhan. Berkati pekerjaan Amang Simanurung, Esmanurung dan
Inang Bur Majuntak, berkati pekerjaan FAC Homing dengan Inang Bur Simamora, melalui pekerjaan mereka Tuhan dapat dipergunakan untuk membesarkan anak tersebut. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada saat ini Tuhan, anak jemaat-Mu Enrico Siburiani dan Yoma Dewi Batubara, juga Tunda Simbolon dan Tresia Hutapea, Engkau mempertemukan mereka Tuhan, dan mereka mempersiapkan diri menerima berkat perkawinan dari Tuhan pada hari yang akan datang. Tuhan, sucikan mereka Tuhan sampai menerima pemberkatan, sehingga Tuhan mereka menjadi keluarga yang berbahagia dan yang diberkati. Berkati juga Tuhan orang tua mereka Tuhan, yang akan mempersiapkan segala kebutuhan perayaan pesta pernikahan mereka, sehingga Tuhan pada saat dilaksanakan pesta pernikahan mereka Tuhan dapat menjadi sukacita bagi masing-masing mempelai dan juga bagi keluarga masing-masing. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, demikian juga Tuhan Amang TP Pasar Ibu dan Jalan Pinus, Tuhan Amang ini telah menerima perjamuan kudus pada saat dia sakit. Kami mohon kepada Tuhan, berikan kesembuhan bagi Amang TP Pasar Ibu, sehingga dia Tuhan dapat merasakan berkat Tuhan atas kesembuhannya, dan dia Tuhan dapat lagi melaksanakan segala kegiatannya untuk kemuliaan Tuhan, dan dia dapat Tuhan membahagiakan anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Demikian Tuhan jemaat HKBP yang saat ini sakit, kami mohon kepada Tuhan, jangan biar mereka Tuhan putus asa oleh karena penyakit yang mereka derita, tetapi berikan kesembuhan bagi jemaat HKBP Perumnas Semarika yang sedang sakit, sehingga mereka Tuhan dapat menerima berkat Tuhan dan bersukacita bersama-sama dengan kami melayani Tuhan. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena jemaat-Mu Tuhan di HKBP Perumnas Semarika ini, yaitu Amang Sinur Lubin Simajuntak Opu Aser, juga Inang Nyonya Aritonang Buru Simajuntak Opu Brian. Engkau memberikan berkat kepada mereka Tuhan. Berkat dari tangan kanan Tuhan adalah umur panjang, dan mereka sudah menerima. Kami semua jemaat Tuhan ikut bersukacita atas berkat Tuhan. Jemaat-Mu menerima umur yang panjang, tapi kami mohon kepada Tuhan, tambahkanlah sukacita bagi Amang Ludi Simajuntak dan Inang Nyonya Aritonang Buru Simajuntak pada hari-hari tua mereka Tuhan. Mereka dapat menjalani hidup mereka dengan baik. Semua Tuhan kegiatan mereka dapat mereka pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, kami mohon kepada-Mu, banyak Tuhan yang masih kami akan mohon kepada-Mu. Engkau Tuhan memberikan segala yang perlu bagi kami, dan sebentar lagi kami Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Mu. Mampukan Tuhan hamba-Mu, urasi dia Tuhan, sehingga firman yang disampaikannya menjadi sukacita dan kemuliaan bagi Tuhan. Juga Tuhan kami mohon kehadapan Tuhan, dosa pelanggaran kami yang kami lakukan kepada-Mu, baik kepada sesama manusia pada saat ini, kami mohon padamu, ampunkan Tuhan segala dosa-dosa kami, sehingga kami Tuhan layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 670 ayat 1 sampai dengan ayat 3, sekaligus kita menunjukkan persembahan.
Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita perdengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah kita dalam minggu hari ini. Terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 19, dimulai dari ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Berikut firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, meski masih menjalani hidup di dunia ini, Alkitab menegaskan bahwa keberadaan orang percaya bukan dari dunia ini, sehingga tidak sepatutnya kita memiliki pola hidup seperti dunia ini. Yohanes 15 ayat 19 berkata, "Kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Tidak heran kalau dunia ini tempat penderitaan. Tidak heran kalau di dunia ini kita merasakan penindasan, penderitaan, bahkan ketidakadilan dari dunia, karena memang kita berasal dari kebenaran. Dalam ayat 19 dalam berikut kita ini, maka Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan menolong kita, sehingga lengkap sempurna kita bersama bumi ini bersorak-sorak bagi Allah. Sebab kebangkitan Kristus memberikan kemurnian rohani supaya kita bertumbuh dan meroleh keselamatan. Dalam minggu Cosimo Dogeniti, dan dilanjutkan dengan keselamatan dalam Yesus yang kemenangannya dan mengalahkan kematian. Oleh karena itu, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Minggu Misericordias Domini. Dan kita memasuki minggu hari ini agar kita bersama bumi dapat berjubilati
atau bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi harus, wajib, terundang, terpanggil untuk bersorak-sorai bagi Allah karena telah dipenuhi kasih setia Tuhan. Dan di dalam menerima kasih karunia dari Tuhan pada minggu hari ini, kita diingatkan kembali untuk tetap menuruti perintah Tuhan dengan bersorak-sorai meskipun masih dalam situasi pembatasan akibat pandemi COVID-19 ini. Betapa besarnya kasih dan karunia Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, walaupun dunia tidak mengenal Dia. Kita yang menaruh pengharapan kepada Dia, menyucikan diri seperti Dia yang adalah suci dengan menuruti perintah Tuhan. Itulah jalan satu-satunya bagi anak-anak Allah, yaitu kita harus saling mengasihi. Mengapa? Karena kita sudah berpindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Selama kita berada di dalam maut, selama itulah kita saling membenci satu dengan yang lain. Kini kita telah berada dalam hidup karena kasih dari Kristus yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita harus saling mengasihi. Dari sinilah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, karena jubilate yang benar adalah kita berasal dari kebenaran, percaya akan nama Yesus, dan kita saling mengasihi sesuai perintah yang diberikan Kristus kepada kita, sehingga bumi kita dapat bersorak-sorai bagi Allah. Nah, sajuan khotbah minggu ini diacu dari surat Yohanes, sama seperti dalam Injil-Injil yang dituliskan oleh Yohanes. Dalam Injil Yohanes, surat-surat Yohanes juga gemar dan sering menggunakan ungkapan kebenaran, percaya, terang, hidup yang kekal, dan mengasihi. Hal inilah dalam garis melakukan perintahnya. Demikian juga dalam acuan nasihat kita ini antara lain ditekankan mengenai ajakan dan tuntutan untuk mengasihi, tidak dengan perkataan atau hanya dengan lidah, tetapi terutama dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi, mengasihi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Mengapa kita mesti mengasihi dengan benar? Mengapa kita mesti mengasihi dengan benar? Yohanes menjawab dan menegaskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Acuan dasarnya adalah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ini adalah anugerah atau gratia, bukan prestasi dari manusia. Kita hanya menanggapi anugerah Allah yang memampukan kita untuk mengasihi dalam kebenaran dan melakukan perintahnya. Kemampuan ini kita dapati karena Allah berada di dalam kita melalui Roh-Nya. Dan dalam kaitan itulah, dalam nas khotbah kita hari ini, surat Yohanes antara lain bertujuan untuk yang pertama menentang ajaran palsu yang menyangkal peristiwa Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menjadi manusia. Dan yang kedua, menasehati dan memastikan agar anak-anak rohaninya atau jemaat-jemaat yang dilayaninya mengejar hidup dalam persekutuan yang kudus dan benar
di dalam Allah dengan sukacita penuh menuju hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita dengan karya dari Roh Kudus yang berkarya di dalam dan di antara kita, inilah perintah Allah untuk kita. Yang pertama, dalam Yohanes 1 ayat 12, supaya kita percaya dalam nama Yesus Kristus Anak Allah, karena di dalam Dia kita dimampukan dan dilayakkan untuk memanggil Bapa pada Allah. Kedekatan inilah yang dibangun oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, supaya kita saling mengasihi seturut dengan perintah Allah di dalam Kristus. Dengan menuruti perintah Allah, maka kita diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Maka dalam hal ini, perubahan pola pikir, perubahan jati diri dan tindak lanjut kepada manusia berubah ketika dia sudah bersekutu dengan Allah dan terus hidup di dalam perintah Allah. Allah yang senantiasa lebih besar, atau bahasa Latinnya Deus Maior Sed. 1 Yohanes 3 ayat 20b. Dari hati kita dan pengetahuan kita, oleh karena itu keabsolutan adalah milik Allah. Keabsolutan ini kemudian yang kita imani sebagai kebenaran yang sebenarnya. Sahabat yang dikasihi Allah, inilah cara hidup yang berasal dari kebenaran, yaitu hidup dalam ketenangan. Hidup dalam ketenangan. Kalau kita berasal dari kebenaran dan hidup dalam kebenaran, kita pasti akan tenang, dan dalam menjalani hidup kita akan tetap berada dalam perikop dari Allah. Di mana Yesaya pasal 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Yang membuat orang tidak hidup tenang adalah ketika ia hidup dikuasai oleh dosa. Ketika dosa yang menimbulkan rasa bersalah karena iblis menerus mendakwa dia sebagai orang yang bersalah. Sebagai kita yang hidup dalam kebenaran, Tuhan pasti akan membela dan memberkati hidup kita. Dan dalam hal ini, walaupun kita tidak mampu berbuat apa-apa dan harus jatuh ke dalam dosa, Dia akan membela kita. Dari situlah kasih setia Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Maka orang yang berasal dari kebenaran pasti memiliki kerinduan yang benar untuk tinggal dekat Tuhan, sebab ia menyadari bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang, seperti apa yang dikatakan para Mazmur 62 ayat 2. Karena itu kita dapat menyatakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dimanapun kita berada dan seberat apapun tantangan
membukakan hati, menuruti perintah Tuhan yang dituliskan hari ini, yang diberitakan hari ini. Ada dua. Yang pertama, percaya, dan yang kedua, saling mengasihi. Itulah yang berkenan kepada Allah. Mengapa kita harus percaya akan nama Yesus Kristus dan saling mengasihi? Karena yang pertama tadi, karena kita telah berasal dari kebenaran yang telah dibenarkan dan disempurnakan oleh penebusan Yesus Kristus. Karena dialah kebenaran itu dan yang sangat mengasihi kita dan betapa besar kasihnya kepada kita. Kedua hal ini menjadi perintah Tuhan dan apa yang diberikan Kristus kepada kita. Lalu kepada siapakah kita harus percaya? Sebab kita telah dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena kita Yesus hidup di dalam diri kita. Oleh Dia juga beroleh jalan masuk oleh iman karena kasih karunia-Nya. Yesus juga selalu mengarahkan kepercayaan kita kepada Bapa dan Yesus sendiri. Bahkan dikatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, dan percayalah kepada Dia bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dapat kita lihat dalam runtutan dalam Yohanes 4 ayat 21, ayat 12, dan juga di pasal 12 ayat 36 dan pasal 14 ayat 1 dan juga ayat 11. Sehingga perintah kasih dan saling mengasihi harus menjadi perintah baru bagi kita, di mana dikatakan Yesus mengatakan dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mulut dia di baca-baca nanti nomor 3 226. Betul saya? Atau kita nyanyikan lah? So nomor 2 teh. Bisa 826. Terbalik ya.
saling mengasihi. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percayalah pada Tuhan. Roma 12 ayat 10. Inilah jawaban dari rahasia percaya dan saling mengasihi, bahwa kita menuruti segala perintahnya dan kita diam tenang di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Percayalah, kasih, saling mengasihi, bukan hanya di kata-kata, tetapi dalam tindakan, perbuatan, dan pengorbanan. Jubilate, mari percaya, saling mengasihi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sehingga kamu bersorak-sorai bagi Allah yang telah diam di dalam kamu melalui Roh-Nya. Tinggallah di dalam Allah, tenanglah menghadapi badai. Dia akan bertindak. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Engkau yang mengasihi kami, dan kami ya Bapa datang ke hadirat, datang untuk meminta kepadamu kasih yang telah Kamu berikan agar dapat kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, perintah-Mu di dalam hidup kami untuk melakukan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkati dan mampukan kami untuk saling mengasihi kami dengan saudara kami yang lain. Begitu juga ya Bapak, di dalam pergumulan hidup kami banyak tantangan, cobaan. Begitu juga ya Tuhan, kehidupan yang selalu berganti. Tetapi kami yakin ya Tuhan, akibat dari penyertaan-Mu oleh Roh-Mu, kami mampu menghadapinya dengan tenang. Bapa, pada pagi hari ini kami serahkan hidup kami dalam ibadah kami pada hari Minggu ini. Dan di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, bernyanyi dari buku ND nomor 727, Kupilih Asa Marpapuri. Oh
segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.